Kali ini kita mau bahas satu kisah yang, wah, luar biasa banget. Kisahnya Suhaib Ar-Rumi, seorang pria yang hidupnya jadi pelajaran abadi tentang iman, pengorbanan, dan sebuah perdagangan yang konfirmasinya datang langsung dari langit. Oke, biar kita paham konteksnya dulu ya. Untuk mengerti kehebatan orang-orang seperti Syuhaib, kita harus tahu kalau mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut generasi emas. Dianggap sebagai generasi manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Mereka ini para sahabat Nabi, dan kisah hidup mereka itu bukan sekedar dongeng, tapi ya semacam cetak biru tentang karakter manusia yang luar biasa. Sekarang, kita langsung lompat ke momen paling dramatis dalam hidup Syuhaib. Sebuah momen yang maksa dia buat milih sesuatu yang gila, kayaknya nggak mungkin deh. Dia harus memilih antara semua harta dunia yang dia punya dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Nah, yang perlu kita tahu nih, Syuhaib itu bukan orang miskin loh. Jauh dari itu. Setelah dia bebas dari perbudakan, dia itu jago banget bisnis di Mekah, sampai hartanya melimpah ruah. Dia punya rumah, punya banyak usaha, emasnya bertumpuk. Intinya, dia punya segalanya yang bisa hilang. Jadi, pas panggilan untuk hijrah ke Madinah datang, Syuhaib siap-siap mau berangkat. Tapi, di tengah jalan dia dihadang sama para pemimpin Quraisy. Mereka kasih ultimatum. Hei Syuhaib, dulu kamu datang ke sini miskin melarat, terus kamu jadi kaya raya karena kami. Sekarang, kamu mau enak aja pergi bawa semua harta itu dan iman barumu. Nggak bisa, pilih salah satu. Dan disinilah perdagangan itu terjadi. Syuhaib dengan tenang menatap mereka dan mengajukan tawaran yang bikin semua orang kaget. Gimana kalau semua hartaku ini, rumahku, bisnisku, emasku, semuanya aku tinggalin buat kalian? Apa kalian bakal biarin aku pergi? Mereka langsung setuju. Coba bayangin, dia menyerahkan setiap keping emas, setiap aset, semuanya, hanya untuk ditukar dengan kebebasan membawa imannya pergi. Gila kan pengorbanannya? Nah, setelah lihat momen luar biasa itu, yuk kita putar waktu sedikit ke belakang. Kita perlu tahu dari mana sebenarnya pria ini berasal. Karena asal-usulnya itu sama sekali nggak terduga. Percaya atau enggak, Syuhaib ini lahirnya sebagai pangeran. Ayahnya itu seorang gubernur yang ditunjuk oleh Persia. Tapi waktu dia masih kecil, ada serangan dari pasukan Romawi dan dia ditangkap, terus dibawa pergi. Seluruh masa mudanya dihabiskan sebagai budak, dijual dari satu orang ke orang lain, sampai akhirnya nasib membawanya ke Mekah. Di sanalah takdirnya akan berubah total. Nah, ini bagian yang unik. Dia itu dipanggil Ar-Rumi, yang artinya si orang Romawi. Bukan karena dia keturunan Romawi loh, darahnya itu murni Arab, tapi karena dia besar di sana. Bertahun-tahun hidup di wilayah Romawi bikin penampilan dan cara bicaranya beda, jadi dia punya identitas yang khas, seorang Arab asli dengan pembawaan ala Romawi. Oke, kita balik lagi ke cerita utamanya. Setelah Syuhaib ninggalin semua kekayaannya, dia jalan kaki sendirian menuju Madinah. Dan apa yang menunggunya di sana? Wah, itu adalah sebuah validasi terindah yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Coba deh kalian bayangin suasananya. Seorang pria berjalan kaki memasuki sebuah kota baru. Pakaiannya mungkin sudah usang karena perjalanan jauh. Kantongnya jelas kosong. Dia baru saja meninggalkan semua kemewahan hidupnya demi sebuah keyakinan. Kalau dilihat dari kacamata dunia, dia itu nggak punya apa-apa lagi. Tapi saat Nabi Muhammad melihatnya dari kejauhan, yang beliau lihat itu bukan orang miskin. Bukan. Beliau justru melihat seorang pemenang. Bahkan sebelum Syuhaib sempat cerita apa yang terjadi, Nabi langsung menyambutnya dengan senyum lebar dan kata-kata ini diulang berkali-kali. Ini adalah konfirmasi langsung dari langit, bahwa pengorbanannya bukan kerugian, tapi justru investasi terbaik yang pernah dia buat. Dan puncaknya nih, yang bikin merinding, tindakannya itu saking luar biasanya, sampai-sampai ada satu ayat Al-Quran yang turun khusus untuk dia. Pengorbanan pribadinya diabadikan dalam wahyu ilahi, menjadi penegasan abadi bahwa menukar seluruh dunia demi ridha Tuhan adalah, ya, perdagangan yang paling menguntungkan. Tapi jangan salah, pengorbanan besar tadi itu bukan akhir dari cerita Syuhaib. Justru itu baru awalnya. Yuk kita lihat gimana sisa hidupnya jadi bukti dari keyakinan yang sama sekali nggak pernah goyah. Hidupnya setelah itu jadi bukti nyata. Dia nggak pernah absen dari satupun pertempuran, selalu ada di barisan depan. Dia jadi penasihat yang sangat dipercaya oleh para khalifah. Dan yang penting, dia jadi sumber ilmu, memastikan ajaran yang dia bela dengan hartanya itu terus hidup. Puncak kepercayaannya, saat Khalifah Umar wafat, Syuhaiblah yang ditunjuk untuk memimpin umat sementara waktu. Ini adalah cerminan dari pengabdian total seumur hidup.
Dan kita tutup dengan ajaran paling terkenal yang diriwayatkan oleh Syuhaib sendiri. Kalimat ini benar-benar cerminan sempurna dari hidupnya. Dia pernah merasakan jadi pangeran, jadi budak, jadi orang super kaya, sampai jadi orang yang nggak punya apa-apa. Tapi, dia melihat semua keadaan itu sebagai kebaikan. Pertanyaannya buat kita sekarang, bisa nggak ya kita melihat hidup kita, baik naik maupun turunnya, melalui kacamata yang sama-sama menguntungkan ini?